Tapi kalau tidak, yo wes. Thanks for watching berarti hari ini. Tinggal nunggu RRQ di lower bracket berarti. Kalau tapi itu kalau semuanya ya. Ya. Nah kalau gitu kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn. Berarti ini juga mematahkan prediksi para panelis tadi ya. Betul. Di game yang ketiga. Ada dibuktikan pertanyaan-pertanyaan krusial. Tapi pada akhirnya sekarang Alpha keluar kembali. Yap, main coba untuk ke arah yang lebih safety aja gak sih? Dibanding kayak Assassin yang bener-bener tipis ya kan. Seenggaknya ada escape mechanism juga. Ya punya durability juga. Dan sejauh ini ada bala bantuan ya untuk idoknya juga bergerak ke arah Sutsujin. Untuk bagaimana pola farmingnya akan jauh lebih cepat untuk arah Kyoshi. Oke. Ada satu orange buff tadi yang sudah diamankan. Sementara di atas coba lihat tuh. Antara Harit dan juga Beatrix. Sudah ada pergerakan Suyo juga yang mulai ingin mengamankan ke area dari Gold Crab. Ya, Scavenger Crab bisa diambil. Retribution juga ya yang harus dikeluarkan oleh Sutsujin. Dan kalau ngelihat dari polanya ya, siapa yang pegang early itu menang. Karena kayaknya untuk comeback di match ini agak susah ya. Terlihat dari segi setelan emblemnya juga. Ada Inspire, ada Weapon Master juga untuk Iron Shiki. Oke. Berbeda dengan adanya Thrill yang terselip untuk Skylar. Yap, itu dia. Sama-sama tetap dengan Weapon Master juga yang mereka bawa, tapi setidaknya Assassin kali ini yang dibawa oleh Beatrix. Oke. Ada Tenacity sih untuk YSKL-nya juga bersama dengan Brave Smite, dengan basic common emblem. Yang ngebuat dari YSKL harusnya punya sedikit defensif lah ya. Dan juga durability untuk bisa bertahan karena kayaknya untuk Adupok juga ini Rin sudah pede banget dengan adanya Hellstone Blast-nya. Dan menunggu ke arah Turtle yang pertama akan segera muncul dan Buset deh. Oke, Widhi kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Coba lihat tadi, hanya menyisakan 1 bar saja loh. Yap. Dan setup menuju ke arah Turtle sudah terlihat juga ya. Dan ini bakal menjadi modal utama sih untuk Alpha yang harus dapetin Turtle pertama. Oke, Rins di area belakang dengan Auroranya sudah level 4. Tapi tadi berhasil menarik Dairon untuk bisa mendekat masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Sutsujin. Coba lihat, ada Spiral Alpha yang dikeluarkan dan Dairon menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah kembali berhasil mendapatkan ke arah Sutsujin? Tapi Sutsujin tertarik, Sutsujin masuk ke dalam area defensif. Namun sekarang masih bisa terlepas. Dan itu dia retribution dari Sutsujin yang akhirnya bisa dapetin Turtle pertama. Akhirnya Akhirnya ini bisa jadi modal lagi untuk RRQ Hoshi. Apalagi ya skill tadi cukup pede ya untuk bawa flickernya juga ngejar ke arah Sutsujin. Tapi ya masih terlalu lincah untuk bisa ditumbangkan secara cepat. ditabrak dengan satu Unstoppable Force ya. Sementara tadi sudah disambut dengan satu Frost Breeze yang membuat YSKL lenyap seketika. Itu flickernya soalnya tadi udah dipakai informasinya. Sehingga YSKL nggak ada lagi defensive manuver yang bisa dilakukan. Wesker loh tadi udah diambil sama Skylar. Iya, udah main Wesker juga. Dan tim Liquid ID balik lagi flicker bener-bener harus diperhatikan. Karena kalau misalkan untuk mengejar tanpa adanya point kill yang bisa dipastikan diambil, itu bakal jadi bencana banget kayak tadi. Ya udah kelihatan dari game ketiga tadi. Dan Malefic Gun sekarang sudah dimiliki oleh Skylar. Dia sudah menang dari jarak, sudah bisa menguasain satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Iron Shiki. Yap. Dan secara terlihat Oke, di area tengah Idok ya berhasil tadi melemparkan ejector dan juga Unstoppable Force dikeluarkan, tapi Idok gagal bisa mendapatkan ke arah Pavian, dan Paviannya pun masih berhasil bergabung kembali bersama dengan rekan-rekannya. itu kombonya ngeri ya, ejector, Dibekuin. Frigate Glacier atau dari Hellstone Blast-nya juga. Tapi belum berhasil nih untuk bisa numbangin ke arah Pavian secara instan. War Axe sudah dimiliki juga dari Pavian, Sutsujin udah selesai dengan Hunter Strike-nya. Dan bergerak ke arah bottom lane Dairon gak akan dibiarin lagi untuk bisa melakukan platingan terhadap outer bottom turret. Wave minion di bagian bawah harus segera dihilangkan sebelum mereka nanti akan bergabung lagi di area di Turtle. Dan sekarang bedanya Widhi sudah level 4. Akan seperti apa lagi setupnya? Yap, ada Wrath of Dread yang bisa digunakan juga pastinya untuk adanya di setup. Dan ini dia akan dibiarkan ya SKL kena poke. Sakit banget loh itu tadi Hellstone Blast-nya. Sama Evil Queller kan? Yap. Sementara sekarang Idok belum ketahuan posisinya. Idok bersembunyi, ketahuan sudah. Turtle harus balik lagi masuk ke dalam pit yang dimiliki Iron Shiki di mid. Sementara Beatrix masih ada di bagian atas. Skylar masih tetap berada di landingnya. Rotary dikeluarkan pula, Unstoppable Force masih dikeluarkan, tapi YSKL flicker tadi ke tempatnya jauh lebih aman. Namun tuh sekarang coba lihat pergerakan dari Widhi tadi berhasil mengikat karena beberapa player Spiral Alpha-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Rinsnya masih berhasil kabur, langsung ditampol saja oleh Aran, tapi ternyata Rinsnya pun masih berhasil selamat pula. Dan sekarang Aran sendirian, Aran dikeroyok. Ada Skylar yang sudah bergabung pula
mendapatkan tadi satu orang kembali. Satu persatu ya pemain-pemain dari tim Liquid ID menyerahkan nyawa. Kayak tadi sebenarnya dapat juga dari turtle-nya. Tapi Favian dikejar-kejar sama Dairon. Dan ya kita tahu bagaimana Dark Wave, Infinite Pursuit itu juga punya damage. Dan akhirnya membuat dari Faviannya pun hilang. Dan bahkan keuntungan kali ini berbalik untuk RRQ Hoshi. Nggak apa, nggak ngedapetin dari turtle yang kedua. Tapi bayaran yang mereka bisa dapatkan itu jauh lebih besar. Yap, sementara oke, Widi. Hey, Widinya tertangkap basah. Ini udah waktunya untuk RRQ Hoshi. Tapi masih selamat, Widinya terbakar. What? Yap, bahkan revitalisasi belum siap ya. Deh, langsung ditabrakin spiral apa? Oke, Sujin kabur. Kabur dulu. Tapi Skylar free banget dari tadi loh. Dia dapetin turret-turret juga. Sekarang dia top lane secara bebas. Yap, dan wave minion akankah sempat dihilangkan? Tidak sempat harusnya karena sekarang Dairon pun sudah join ke dalam pertempuran. Menekan tim Liquid ID. Yap. Dan apakah kita akan melihat game yang kelima? Karena balik lagi trennya adalah di match kali ini siapa yang pegang early. Itu biasanya udah snowball dan susah banget buat dibalikin. Yang penting mereka tidak melakukan kesalahan saja. Itu dia. Ada blender yang bisa dimanfaatkan juga. Dan RRQ Hoshi. Mereka udah unggul. Buset. Itu dia runner apati. Buat dari Favian juga harus lebih. Ya walaupun ya dia di belakang banget ya posisinya. Ya nggak ada tempat yang aman. Karena sekarang mereka pun sudah mulai berkumpul kembali di area mid ya. Wave minion di bagian bawah pun belum bisa mendobrak ke arah outer turret. 10 detik lagi turtle putul akan muncul. Dan akan seperti apa lagi dan siapa yang akan mendapatkan kerugian. Ya dan turtle yang ketiga akan menjadi penentuan nih. Kalau misalkan tim Liquid ID bisa dapetin turtle tanpa kalah team fight. Buset, dia ditabrakin tuh tapi masih gagal. Dan berhasil melemparkan injektornya. Idok terpisah. Idok langsung dilumat habis. Misalkan 4 player. Aran sendirian. Brazier Glacier langsung dikeluarkan. Aran membeku namun di bagian yang berbeda. Coba lihat Dairon yang ngacak-ngacak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. 4 melawan 5. Tapi sedikit lagi tersisa. Yeskiel membanting lagi satu player ke bagian belakang. Tapi Dairon terlalu kuat. Terlalu banyak source skill untuk bisa menumbangkan karena Dairon. Namun sekarang Aran pun harus menjadi bayarannya. RRQ tetap untung. Nah ini manusia ungu ngeri banget sih dari Dairon yang bener-bener makan semua resource dari tadi. Walaupun yang di endarannya tumbang. Tapi dengan dirinya ngebuying time sebegitu lama, RRQ Hoshi bisa dapetin ke arah turtle. Dan juga bahkan tim fight yang dilanjutkan kembali oleh tim Liquid ID, mereka terpanis satu persatu. Dan kerugian bergulir terus-menerus karena purple buff pun berhasil untuk di-invade. Lagi dan lagi ya. Dairon badannya bonyok semua untuk di game kali ini. Yap. Wah, dipijetin itu ntar ya. Tolong ya, lele ya. Tuh, udah bonyok semua itu badannya itu. Babak belur ya. Babak belur deh itu mah. Buset, biru semua itu badannya. Oke. Tapi dengan modal 3.900 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi, mereka bermain juga nggak yang terlalu terburu-buru. Mereka tarik ulur dan ini dia pola yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Bermain Kate yang ngebuat dari tim Liquid ID, ya mereka nggak bisa benar-benar komit juga, apalagi dalam keadaan yang tertinggal. Ditarik ulur terus-terusan juga ngebuat dari tim Liquid ID tadi terpancing kan. Ya. Pada akhirnya Flicker terpaksa dikeluarkan untuk maju ke depan tanpa memikirkan kalkulasi yang matang. Oke. Dari go-nya, wow, Beatrix sudah 7.000. Skylar akan urak-urakan nih harusnya untuk bisa mengantarkan damage-nya. Karena dari tadi semuanya dipaksa dan disibukin di tim fight tengah ya. Yap, berhasil menarik tadi ke arah satu player. Sementara manusia ungu Dairon benar-benar mengamuk. Begitu susah untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon. Begitu banyak source skill untuk bisa menumbangkan ke arah satu player tersebut. Menjadi keuntungan kembali untuk RRQ Hoshi. 3 player. Wow. Dan Sky Piercers di tangan Skylar akan semakin mengerikan lagi apa yang bisa dilakukan oleh Skylar. Karena dari tadi Skylarnya pun free, disibukkan semuanya untuk melakukan adanya skirmish ataupun team fight di area tengah. Ditembak, sakit banget. Masih belum cukup ternyata untuk bisa langsung menginstan ke arah Iron Shiki. Oke. Dan mereka sekarang mendapatkan purple buff. Kembali RRQ Hoshi akan melumat habis seluruh keuntungan yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin dan menutup game ini. Oke. Dan bottom lane ini bakal coba untuk ditahan dulu. Lordnya harusnya direlain sih oleh tim Liquid ID. Mereka nggak bakal paksa untuk kontes, hanya sedikit mengintip saja. Dan belum kelihatan nih momentum dari Widi. Dengan Red of Drive masih belum kelihatan sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukan inisiasi ataupun yang memegang pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Wah, sekali udah kaya raya ini. Wah, siapapun yang maju digas ini mah. Oke, Sky Piercers juga masalahnya walaupun masih belum punya stack ya. Dan wah itu kena tuh kayaknya seharusnya Rena Rapati ya. Sembari ngecek rerumputan, sembari juga ternyata ada seseorang yang menghuni yaitu Favian. Yap. Sementara sekarang Idok bersembunyi. Siapa lagi akan menjadi korban? Idok akan berubah menjadi atlet basket dulu ini.
Kenapa tuh? Jadi lempar-lemparin mah. Oh iya dilempar. Volley gak sih? Wah buset dia Wah. poli. Kan begitu. Dilemparkan. Tapi untuk Lordnya sekarang bakal coba untuk dimaksimalkan adanya lane atas dan bawah juga yang didorong sama Ararki Hoshi. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan tim Liquid ID? Oke, itu dia. Ada satu pergerakan tadi seperti yang udah dilakukan. Dan Naran hilang seketika. RRQ siap untuk bisa menutup game ini. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Tapi wave minion yang ada di bagian tengah. Akankah inilah yang mengantarkan mereka menuju ke arah kemenangan? Karena di bagian bawah masih ada satu wave minion lagi yang siap menghujam masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Menyisakan 4 player saja. RRQ sudah memandang dari kejauhan. Kemenangan sudah ada di depan mata. Wave minion masuk ke atas. Widi mencoba untuk bisa maju bersama dengan Fabian. Tapi begitu panjangkan damage yang masuk pula dari Akiosi menghujam dan juga mengusir ke arah tim Liquid. Dan wah ini bakal coba. Oh! Raider Rapati yang dikeluarkan oleh Skylar on point masuk dan juga memulangkan Fabian menuju ke arah base-nya yang menjadi notifikasi. Wah ini bakal dipaksa sih Flicker. Oke, langsung dipaksa. Flicker, Frostbeast mengeluarkan semuanya dan mereka akan mendapatkan kemenangan game 2 sama. Dan ini dia Best of 5 series yang digunakan semua fasilitasnya. Memaksa tim Liquid ID bertanding lagi di game yang kelima menjadi match point untuk kedua belah tim. Ararki Hoshi mereka bounce back dan itu dia punishment demi punishment atas over commit yang dilakukan oleh tim Liquid ID menjadi sebuah hal yang cukup membuat akhirnya tim Liquid